Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Kristiani. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal tesis saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran dengan Pendekatan Realistik Mathematics Education ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah dan gaya belajar siswa SMP. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah matematika merupakan salah satu pembelajaran penting dalam pendidikan. Tujuan dari pembelajaran matematika adalah untuk melatih siswa dalam berpikir logis, kritis, bertanggung jawab, serta memiliki keterampilan untuk menyelesaikan masalah. Penyebab rendahnya hasil belajar siswa di sekolah salah satunya disebabkan karena pendekatan yang digunakan oleh guru tidak sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga pembelajaran menjadi monoton, jenuh, dan siswa menjadi pasif. Pendekatan realistik Mathematics Education merupakan suatu pendekatan yang cocok digunakan oleh guru dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Pembelajaran dengan Pendekatan Realistik Mathematics Education ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah dan gaya belajar siswa SMP. Dari latar belakang tersebut, saya mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu yang pertama, siswa lebih cenderung belajar dengan sistem menghafal, sehingga mereka tidak mampu memahami materi dan menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, pendekatan yang digunakan oleh guru tidak sesuai dengan karakteristik siswa. Yang ketiga, guru kurang memahami gaya belajar siswa SMP. Kemudian, dari identifikasi masalah tersebut, saya merumuskan sebuah masalah, yaitu apakah pembelajaran dengan pendekatan realistik Mathematics Education efektif ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah dan gaya belajar siswa SMP. Untuk menjawab permasalahan tersebut, saya akan melakukan penelitian dengan jenis penelitian eksperimen semu, yang mana dalam penelitian ini saya menggunakan satu kelas eksperimen yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan realistik Mathematics Education dan satu kelas kontrol yang memperoleh pembelajaran dengan metode ekspositori. Faktor dalam penelitian ini yaitu pendekatan realistik Mathematics Education dan respon yang akan saya amati berupa kemampuan pemecahan masalah dan gaya belajar siswa SMP. Populasi yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Kota Bengkulu. Dengan teknik pengambilan sampel yang saya gunakan yaitu teknik sample random sampling atau pengambilan sampel secara acak. Saya akan memilih kelas secara acak yang mana kelas yang pertama sebagai kelas kontrol dan kelas kedua sebagai kelas eksperimen. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis instrumen penelitian yaitu instrumen tes dan juga instrumen non-tes. Instrumen tes itu terdiri dari soal uraian yang memuat soal-soal yang memuat indikator kemampuan pemecahan masalah dan instrumen non-tes yang memuat angket tentang gaya belajar siswa SMP. Sebelum kedua instrumen tersebut saya gunakan, maka saya akan melakukan uji validitas dan reliabilitas, di mana uji validitas ini terdiri dari dua macam, yaitu validitas isi dan juga validitas konstruk. Setelah kedua instrumen dinyatakan valid dan reliable, maka saya akan melakukan pengumpulan data. Saya akan melakukan pengumpulan data dengan cara memberikan kedua kelas soal pretest dan juga angket yang sama, kemudian kedua kelas saya akan mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan yang berbeda, di mana kelas eksperimen mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan realistik Mathematics Education dan kelas kontrol mendapatkan pembelajaran dengan ekspositori. Di akhir pembelajaran, kedua kelas akan mendapatkan soal post-test dan angket akhir yang sama. Setelah saya mengumpulkan data, saya akan melakukan teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan terdiri dari beberapa uji. Yang pertama ada uji asumsi. Uji asumsi yang saya lakukan terdiri dari dua macam, yaitu uji normalitas multivariat dan univariat dan uji homogenitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa sampel yang saya ambil itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data pada dua kelompok mempunyai multivarian atau kovarian yang sama atau berbeda. Kemudian uji yang selanjutnya itu adalah uji beda rata-rata. Uji beda rata-rata ini dilakukan pada skor pretest untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan awal siswa pada kedua kelas berbeda atau tidak. Uji ini akan saya lakukan dengan menggunakan uji MANOVA. Dalam uji ini akan terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, itu adalah tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan awal siswa kedua kelas. Jika hal itu terjadi, maka data yang akan saya analisis itu adalah data nilai post-test dari kedua kelompok dan saya akan menggunakan uji MANOVA dan T-Hoteling. Kemudian, kemungkinan yang kedua itu adalah terdapat perbedaan rata-rata kemampuan awal siswa kedua kelas. Dan jika hal tersebut terjadi, maka data yang akan saya analisis itu adalah data n-gen, yaitu selisih antara nilai pretest dan juga nilai post-test. Dan saya akan mengujinya menggunakan MANOVA dan T-Hoteling. Jika terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah dan gaya belajar pada kedua kelas, maka saya akan melakukan uji lanjutan, yaitu uji univariat untuk mengetahui manakah yang lebih unggul. Saya akan melakukan uji keefektifan atau uji hipotesis yang telah saya buat. Yang pertama itu ada uji keefektifan untuk mengetahui bahwa rata-rata kemampuan pemecahan masalah dan gaya belajar siswa SMP kelas eksperimen itu lebih besar dari kelas kontrol. Kemudian saya akan menggunakan uji independen sampel t-test. Kemudian uji hipotesis yang kedua itu adalah uji rata-rata nilai post-test kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen lebih besar dari
75 atau nilai KKM, dan saya akan mengujinya dengan menggunakan uji one sample t-test, dan yang ketiga itu adalah uji rata-rata angket gaya belajar siswa kelas eksperimen lebih besar dari 85, dan saya akan mengujinya dengan menggunakan uji one sample t-test. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.